Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau coba lihat satu analisis menarik ya soal kontroversi ijazah Presiden Jokowi yang kayaknya nggak ada habisnya ini. Iya, betul. Uniknya nih, analisis yang Anda bagikan itu pakai kacamata cara kerja otak kita. Referensinya dari buku Idiot Brain-nya Dean Burnett. Betul sekali. Jadi, misi kita sekarang bukan cuma lihat faktanya lagi, tapi lebih ke kenapa sih perdebatan ini kok awet banget, padahal kan udah ada klarifikasi resmi. Siap ya? Yuk kita bedah bareng. Oke, jadi inti perdebatan ini kan soal tuduhan ijazah S1 Presiden Jokowi dari UGM itu palsu. Itu tuduhan yang, terus muncul aja meskipun udah dibantah berkali-kali. Misalnya, ada yang ungkit soal jenis huruf, font, di sampul skripsi. Ada juga yang sampai bikin analisis tingkat kesalahan gambar ijazah gitu. Oh, yang itu ya? Nah, di sisi lain, UGM kan udah jelasin. Mereka tegaskan ijazah itu asli, Pak Jokowi memang lulusan tahun 85. Soal font juga udah dijelaskan, itu teknis percetakan biasa zaman dulu. Oke. Bahkan, Bareskrim Polri juga udah periksa forensik loh. Hasilnya, ya ijazah dinyatakan asli. Identik sama punya teman seangkatannya. Oke. Jadi tuduhannya spesifik, bantahannya juga spesifik, ada bukti forensik pula, tapi kok ya itu tadi, rasanya kok isunya muter-muter aja di situ ya. Nah, disinilah kerangka idiot brain yang dari analisis Anda itu jadi relevan banget kayaknya. Iya kan? Buku itu kan intinya bilang otak kita ini walau canggih, tapi seringnya nggak rasional, penuh bias, suka ambil jalan pintas gitu. Gimana nih kaitannya sama kasus ijazah ini? Nah, ini bagian yang menarik. Analisis Anda kan menyoroti beberapa keanehan otak yang mungkin main peran di sini. Salah satunya itu apofenia. Apofenia, apa itu? Itu kecenderungan alami otak kita buat melihat pola atau hubungan. Bahkan di data yang acak atau nggak berhubungan sama sekali. Oh. Jadi, klaim soal font tadi atau kejanggalan lain di foto ijazah, ya bisa jadi contohnya itu. Otak kita itu kayak gatel gitu, pengen nyambung-nyambungin titik. Kadang nemu pola yang sebetulnya nggak ada artinya, apalagi kalau udah ada curiga dari awal. Oke. Jadi karena otak kita otomatis nyari pola, detail teknis kayak font yang mungkin sebenarnya biasa aja, bisa jadi bukti kuat adanya konspirasi gitu ya bagi sebagian orang. Masuk akal sih itu. Tapi apalagi nih yang bikin orang bisa yakin itu sama tuduhannya? Nah, ada lagi nih. Ini terkait sama efek Dunning-Kruger. Dunning-Kruger? Pernah dengar sekilas? Gimana itu? Sederhananya gini. Ini fenomena di mana orang yang, katakanlah, kurang kompeten di suatu bidang, justru cenderung pede banget sama kemampuannya. Sebaliknya, orang yang ahli beneran malah sering ragu atau lebih hati-hati kalau narik kesimpulan. Wah, menarik. Dalam kasus ini, ya bisa jadi keyakinan tinggi dari pihak yang menuduh, terlepas dari valid atau enggaknya analisis mereka, mungkin kedengarannya lebih meyakinkan buat sebagian publik dibandingin penjelasan resmi dari UGM atau polisi yang ya mungkin lebih terukur, lebih teknis, lebih hati-hati. Iya juga ya. Jadi bukan soal bener salah argumennya aja, tapi gimana argumen itu disampaikan. Siapa yang nyampainya dengan pede itu bisa ngaruh banget ya. Banget. Persepsi publik bisa kegiring sama tingkat keyakinan, bukan cuma fakta. Oke, tapi kalau udah ada bantahan resmi yang jelas, didukung bukti lagi, kenapa orang kok tetap kayaknya susah nerima ya? Nah, disinilah bias konsistensi atau disonansi kognitif itu mainnya kuat banget. Disonansi kognitif. Iya, otak kita itu dasarnya nggak suka sama yang namanya inkonsistensi. Sekali kita pegang satu keyakinan kuat, misalnya nih, yakin banget ijazahnya palsu, itu rasanya nggak nyaman secara mental kalau disodorin informasi yang berlawanan. Jadi nolak gitu ya? Betul. Akibatnya, ya kita cenderung nolak atau ngabaikan, atau malah nganggap bukti bantahan itu jangan-jangan bagian dari konspirasi yang lebih gede lagi. Demi apa? Ya demi jaga keyakinan awal kita biar tetap utuh, biar nyaman. Wah, iya ya. Kayak kutipan yang sempat viral itu kan, publik sudah menentukan sikap. Itu kayak bilang fakta baru udah nggak relevan lagi gitu ya, karena keyakinan udah kebentuk duluan. Bisa jadi interpretasinya begitu. Menunjukkan betapa kuatnya keyakinan yang udah tertanam. Terus gimana peran lingkungan sosial dalam hal ini? Teman, grup online, gitu. Wah, itu pengaruhnya besar banget, nggak bisa diremehin. Ketika seseorang ada di dalam kelompok yang keyakinannya sama, bias-bias yang tadi kita bahas, itu bisa makin kuat loh.
Makin kuat. Kok bisa? Ada dua hal utama. Pertama, orang cenderung ikut pendapat kelompok biar diterima, biar nggak dianggap aneh. Itu namanya pengaruh sosial normatif. Kedua, dalam situasi yang nggak pasti, orang cenderung percaya informasi dari kelompoknya. Dianggap kelompoknya lebih tahu. Itu pengaruh sosial informasional. Jadi kayak di dalam gelembung gitu ya? Persis, di dalam gelembung atau ruang gema itu, keyakinan soal ijazah mau asli atau palsu bakal terus dikonfirmasi, diperkuat. Jadi makin susah buat digoyahkan dari luar. Udah kayak bangun benteng keyakinan bareng-bareng. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan ya, bertahannya kontroversi ini tuh bukan semata-mata soal adu data atau fakta aja. Bukan cuma itu. Tapi lebih dalam lagi, ini soal bagaimana cara otak kita bekerja. Ada kecenderungan nyari pola, terus kita gampang terpengaruh sama tingkat PD orang lain, dan kita juga berjuang keras mempertahankan konsistensi pandangan kita, apalagi kalau didukung lingkungan sekitar. Gitu ya kira-kira? Tepat sekali. Kontroversi ijazah ini jadi ya studi kasus yang menarik banget lah. Gimana bias kognitif kita itu loh. Cacat sistem otak yang dijelasin di Idiot Brain berinteraksi sama dinamika sosial dan politik. Ini yang ngebentuk persepsi publik dan bikin keyakinan tertentu jadi lengket banget, susah lepas, terlepas dari bukti faktualnya gimana. Fenomena kayak gini kan banyak kita lihat di perdebatan publik lain yang penuh misinformasi juga. Otak kita yang kadang aneh ini punya andil besar ternyata. Menarik banget ya pembahasannya. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, mungkin ada satu hal nih buat Anda para pendengar, renungkan. Silakan. Mengingat betapa kuatnya kecenderungan otak kita buat nyari konsistensi, dan gampangnya kita terpengaruh sama klaim yang disampaikan dengan pede banget, gimana ya caranya kita bisa lebih bijak gitu, mengevaluasi lagi keyakinan kuat yang kita pegang? Atau keyakinan orang lain deh, apalagi kalau dihadapkan sama bukti baru yang mungkin kompleks atau kurang sensasional gitu di kemudian hari. Sesuatu untuk dipikirkan ya.